jadi untuk menghindari polusi udara domestik itu tadi. Jangan membakar lilin, jangan menggunakan penyegar udara yang bisa menambahkan bahan kimia beracun di udara. Hindari membakar limbah sampah juga sama. Kemudian juga hindari jalan yang sibuk atau ambil jalan yang lebih tenang atau yang lebih sedikit polusinya bila memungkinkan. Kemudian juga mengupayakan kegiatan di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup apabila memang kondisinya sedang tidak baik. Dan tutup jendela dan ventilasi mobil pada saat kita berkendaraan. Kemudian ini secara umum ya, meningkatkan kesehatan secara umum menurut pandangan IDAI adalah jangan lupa untuk cuci tangan. Jadi anak harus mendapatkan akses untuk layanan kesehatan yang berkualitas, mendapatkan water access yang baik untuk meningkatkan kesehatan mereka dan melindungi mereka dari efek negatif polusi. Dorong anak dan dukung anak remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang sehat. Jadi lingkungan sekitarnya. Jadi anak juga harus terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk menghindari polusi-polusi gitu. Karena kalau anak sudah kita ajarkan untuk seperti itu, akhirnya dia tidak nyaman dengan kondisi-kondisi yang bisa mengganggu mengganggu kualitas udara di sekitarnya. Kemudian juga berikan perawatan medis yang tepat pada anak-anak yang asma dan kondisi kronis pernafasan lain. Pada para parents yang mempunyai anak dengan asma, dengan sensitif jalan nafas, itu harus lebih ekstra, menjaganya harus lebih ekstra gitu kan, harus lebih dijaga banget dan harus tahu kondisi-kondisi apa yang membuat orang tua itu harus bertindak dengan cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga tingkatan pemahaman tentang kesehatan, pertumbuhan perkembangan anak, kemudian bergantung pada pengendalian akar penyebaban dan berikan inovasi perawatan oksigen konsentrasi berbiaya rendah. Ini yang bisa dilakukan di rumah ya, seperti ketika kita pandemi dulu ya, jadi oksigen yang di rumah. Kemudian juga ini adalah meningkatkan kesehatan secara anak, secara keseluruhan ya. Kita ulangi lagi supaya mancep benar-benar bahwa meningkatkan cakupan imunisasi, vaksin, pneumokokus dan pengobatan. Kemudian ASI eksklusif juga harus didukung-dukungkan ASI eksklusif juga. Kemudian tingkatkan nutrisi anak, memberikan pelayanan kesehatan prenatal dan postnatal pada ibu dan anak, dan kenali tanda bahaya pneumonia dan kemudian segera memberi pertolongan. Oke, ini adalah pada anak-anak yang dengan kebutuhan medis khusus. Jadi pastikan pada anak-anak kebutuhan medis khusus seperti apa. Jadi pada anak-anak dengan resiko asma, pada anak-anak dengan kanker, pada anak-anak dengan kebutuhan khusus, misalnya anak Down syndrome, anak autis, itu biasanya memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Nah, ini harus benar-benar kita menjadwalkan imunisasi yang lengkap sesuai dengan jadwalnya. Kemudian segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala nafasnya cepat, kemudian sesak, tarikan dinding dada ya. Jadi tarikan dinding dada itu seperti dia susah gitu ya. Jadi kelihatan bahwa bahunya tuh bergerak-bergerak, kemudian sela-sela iganya itu seperti cekung. Kemudian efek psikologi pada anak juga, karena ternyata kondisi darurat asap ini dapat menimbulkan stres dan kecemasan pada anak yang bisa bermanifestasi pada anak jadi gelisah, anak tidak mengeluh sakit, mimpi buruk, regresi, perilaku sulit atau tidak kooperatif, ketakutan, regresi dan lainnya, yang semuanya ini harus membuat orang tua dan pengasuhnya sedapat mungkin harus mempertahankan rutinitas keluarga yang bisa dilakukan, bonding dengan lebih baik supaya anak tidak mengalami kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Dan orang tua juga dapat lebih memberikan perhatian, membantu ekspresi anak, misalnya melalui musik, seni, membuat buku harian, memberikan pelukan, serta lebih sabar dalam menghadapi tingkah laku anak yang tidak biasa pada anak-anak dengan kebutuhan medis khusus. Nah, ini adalah pandangan untuk sekolah ya, terkait dengan sekolah. Jadi kalau Pak Hervin masih gabung ya, jadi sebetulnya juga IDAI sudah mengeluarkan pandangan terkait dengan sekolah ya. Jadi tidak ada angka indeks kualitas udara yang secara universal disepakati menentukan kapan sekolah harus ditutup akibat polusi udara. Keputusan untuk menutup sekolah atau mengambil tindakan lainnya biasanya didasarkan pada kebijaksanaan otoritas pendidikan setempat. Jadi memang kita menunggu bagaimana kebijakan dari Tangsel ini. Seperti tergantung pada tingkat polusi udara, kebijaksanaan pemerintah, kondisi cuaca, dan kesehatan masyarakat. Kemudian juga batasi lalu lintas yang sangat polusi di sekitar area tempat anak menghabiskan waktunya seperti sekolah, taman bermain, taman, dan area perumahan. Kemudian sumber
utama polusi udara seperti pabrik atau lalu lintas padat harus dijauhkan sebisa mungkin dari sekolah dan taman. Ya, ini memang agak sulit ya, ini PR kita bersama. Kemudian juga sebaiknya anak-anak yang sekolah tidak terlampau jauh dari rumah, ini ya, sehingga mengurangi penggunaan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Nah, ini yang tadi, ini terkait tentang guideline ya, guideline kualitas udara ya. Kalau kualitas udaranya baik tidak masalah gitu, tapi kapan ternyata mulai harus dilakukan penutupan sekolah misalnya, itu tentu saja kalau sudah mulai pada kondisi yang sangat tidak sehat ya. Oke, kemudian ini sekarang juga IDAI juga berpandangan tentang kelas sehat yang aman terhadap asap gitu kan. Jadi bagaimana bahwa kelas itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik ya. Jadi harus memiliki sirkulasi udara yang baik, ada kipas angin untuk resirkulasi, kemudian juga harus memakai tirai kain untuk menghindari partikel langsung untuk terkena gitu kan, dan sebagainya ya. Ini untuk kebijaksanaan sekolah, kebijaksanaan sekolah. Kemudian ini adalah untuk pemangku kebijaksanaan ya, terutama memang di lingkungan secara global ya, bagaimana mengurangi polusi udara dengan melakukan perbaikan dan pengembangan peraturan, kemudian menerapkan strategi pembangunan yang rendah karbon dan sebagainya ya. Yang ini memang kita hanya bisa menunggu kalau seperti ini, menunggu bagaimana action pemerintah, dan itu pasti membutuhkan waktu yang cukup ya. Dan ini ya, yang penting kita lakukan adalah tetap memantau polusi udara lebih baik gitu kan. Kita memantau, kita bisa membuat anak sebisa mungkin terhindar dari polusi udara yang buruk. Oke, ini juga pantauan, ini ada yang dilakukan oleh pelaku kebijakan ya, yang saya rasa tidak perlu Oke, begitu sharing dari saya pada hari ini seperti itu. Mari kita berdiskusi apabila ada yang parents ingin sampaikan, apabila ada parents yang ingin klarifikasi, monggo silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas pemaparannya yang sangat komprehensif, Dr. Lucy. Wow, saya bahkan tidak menyangka begitu banyak sekali informasi yang sebenarnya selama ini kita sering baca begitu, tapi tidak terlalu dalami. Padahal ini cukup penting, cukup krusial begitu untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam melindungi atau preventif begitu terhadap kesehatan anak yang terdampak akibat polusi udara. Baik, sebelum saya buka kesempatan untuk para bunda dan juga momis untuk bertanya begitu terkait dengan pemaparan Dr. Lucy hari ini yang ingin lebih dalam, tadi saya juga sudah melihat ada beberapa pertanyaan masuk begitu ya di kolom chat. Nanti saya akan mempersilahkan untuk momis yang ingin bertanya atau bunda yang ingin bertanya bisa raise hand di layar gawai masing-masing. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Ketua Pelaksana Acara Webinar, Mbak Permatasari Retno, Mbak Sari. Saya yakin Mbak Sari juga adalah salah satu bunda yang concern terkait dengan isu ini. Mungkin bisa memberikan sedikit insight begitu terkait dengan sejauh apa sih sebenarnya permasalahan polusi udara ini berpengaruh kepada kondisi anak-anak terutama, sehingga sampai dibuatkan sharing session untuk para orang tua hari ini. Monggo Mbak Sari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sorry, kenapa ya nggak bisa buka video? Kenapa ini ya? Nggak apa-apa, daripada pakai filter Imroatus, Mbak Sari. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Hervin. Terima kasih telah bergabung di sini. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Permatasari, bunda dari Davina, Davis, dan Kuina. Alhamdulillah dipercaya dari BPH Istia untuk menjadi ketua panitia pelaksanaan acara hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bu Dokter, ini sahabat saya, Pak Hervin dan teman-teman semua, serta Bu Fani yang telah menyempatkan waktunya
sebagai MC dan moderator pagi ini. Bu Fani ini bisa kita lihat di e-news teman-teman tiap ya Mbak Fani ya di jam sekitar malam ya. Ya, jam 9. Ya, jam 9 dan promosi Bu Dokter Luciana ini praktek di Brawijaya teman-teman, di Brawijaya dan di IMC ya Mbak Lucy ya. Promosi Mbak Sari nggak boleh itu nanti saya ya mungkin teman-teman bisa kalau konsultasi dengan Mbak Lucy bisa menghubungi Mbak Lucy atau ke rumah sakit tersebut ya Mbak ya. Alhamdulillah acara ini sangat bagus banget karena di saat cuaca kualitas udara itu sedang kurang bagus ya selama beberapa